Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi bab 2, masih di bab 2 ya, tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, pada subbab kali ini saya akan menerangkan organ pada tumbuhan. Nah, ini materinya. Oke. Kalau kemarin kita bahas tentang jaringan pada tumbuhan, sekarang kita membahas organ pada tumbuhan. Kan kemarin urut-urutannya ya, habis sel membentuk jaringan, habis jaringan akan membentuk organ. Nah, pada tumbuhan, organ utamanya itu ada 5 ya. Yang utama sebenarnya ini ada 3 ya, akar, batang, dan daun. Bunga ini bisa organ tambahan, tapi kita masukkan di sini termasuk bunga dan buah atau biji. Nah, ini ada pun nama latinnya, akar tadi, batang, caulis, daun, folium, bunga, phlox, dan buah dan biji. Ya, nih gambarannya. Saya yakin kalian juga udah langsung paham. Gitu. Selanjutnya, pembahasan masing-masingnya. Oke, ini ada akar atau radix. Ya, akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah. Ya, fungsinya sebagai berikut: sebagai penyerapan air, zat hara, garam-garam mineral dari dalam tanah, sebagai tempat penyimpanan makanan, contohnya ada singkong, dan sebagai alat pernapasan. Ya, akar napas sering dengar kan? Ini kayak pada di pohon beringin begitu. Selanjutnya ada pembahasan masih tentang akar, adapun bagian-bagiannya, nih, di dalam akar, kurang lebih gambarannya seperti ini, ada jaringan paling luar, epidermis, ya, di dalamnya ada korteks, nah ini yang bolong-bolong ini ada pembuluh silem, ya, pembuluh silem merupakan fungsinya sebagai mengangkut air dan juga zat hara dari akar menuju ke daun. Adapun pembuluh flum, flum ini fungsinya menyalurkan atau mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, termasuk juga ada di bagian akar ya. Nah, adapun di sini nih, berdasarkan asalnya, akar tumbuhan dibagi 2 kategori, ada akar primer dan ada akar liar. Nah, di sini akar kan akan menerobos ke dalam tanah ya. Nah, di sini ada bagian ujung akar disebut dengan tudung akar atau kaliptra. Kaliptra ya, di sini fungsinya untuk melindungi akar, kayak kita aja pakai helm ya, tudung begitu maksudnya. Adapun bagian dari akar tadi ada yang paling luar namanya epidermis ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Nanti saya pun sudah share materinya sama ya, berupa PPT-nya. Ada jaringan di dalamnya, ada korteks ya, setelah epidermis ada korteks ya. Pada korteks di sini terdapat ada jaringan parenkim, ada kolenkim, dan ada sklerenkim ya. Kemarin kan jaringan parenkim atau jaringan pengisi ya. Terus ada kolenkim, jaringan yang sel-selnya masih hidup. Ada sklerenkim, ada jaringan yang sel-selnya telah membatu atau telah mati ya, di akar pun ada. Selanjutnya ada jaringan endodermis. Ya, endo berarti ini sangat dalam ya, di korteks. Korteks bagian dalam, ternyata di dalamnya lagi ada endodermis ya. Dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus ya. Nih. Stel, oke. Ini ada korteks dan stel. Ini pengertian stel sendiri merupakan silinder pusat ya. Jaringan-jaringan lainnya ada kambium, ada cabang-cabang akar, membentuk akar tumbuhan monokotil, letak silem dan flum berselang-seling membentuk lingkaran. Sementara pada dikotil, silem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Ya, jadi kalau kalau ini tadi berselang-seling ya, kalau pada tumbuhan monokotil, tapi kalau di dikotil ini bentuknya seperti bintang. Nanti kalian bisa lihat bagaimana sih maksudnya pada silinder pusat pada tumbuhan monokotil, pada
tumbuhan dikotil begitu. Ya, ini banyak gambarnya di buku paket juga ada, di internet maupun di YouTube banyak ya. Jadi gambarannya seperti apa. Oke. Selanjutnya ada organ kedua atau batang atau nama lainnya caulis ya. Ingat kalau di bahasa Latin itu pengucapannya dengan penulisan sama ya apa adanya, nggak kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan antara penulisan dengan pengucapannya berbeda. Tapi kalau bahasa Latin ini cukup unik ya. Jadi dibacanya pun sesuai dengan tulisannya. Berarti ini bukan kaulis tapi caulis ya, sama aja ya. Nah, adapun fungsi batang sebagai penopang, jalur pengangkutan hasil fotosintesis dan lain-lain, dan sebagai tempat cadangan makanan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada batang dikotil muda, ini yang sudah matang alias tua ya. Sementara ini monokotil. Ada nggak perbedaannya? Jelas berbeda, ada. Nah, di sini ada pun bagian-bagiannya ya. Sama di sini paling luar pokoknya epidermis ya. Epidermis kan sebagai jaringan pelindung jaringan yang ada di dalamnya, di bawahnya ya. Sama di sini pun ada bagian epidermis. Nah, ini yang paling mencirikan bedanya itu antara silem dan flumnya. Kalian bisa lihat pada tanaman dikotil di sini tersusun rapih ya. Sementara pada monokotil ini tersebar antara silem dan flumnya begitu ya. Kali ini kan ada garisnya nih. Ini karena merupakan ada si kambium nih, kambiumnya nih. Tuh. Ini yang sering sekali keluar di soal ya. Jadi kalian suruh menentukan mana letak silem dan flum. Jangan sampai ketuker ya. Jadi kalau silem ini yang hitam-hitam nih, yang agak ke dalam. Sementara kalau flum ini yang putih, yang ini nih ya. Yang agak keluar. Jadi jangan sampai ketuker. Di tengah-tengahnya ada si kambium. Jadi kambium itu letaknya di antara pembuluh silem dan flum pada tanaman dikotil begitu ya. Kalau silem itu agak ke dalam, biasanya warnanya gelap. Sementara kalau flum, ini agak sini ya, warnanya agak terang. Begitu. Sementara kalau monokotil, ini antara silem dan flum tersebar. Nggak ada sekat seperti di kambium ada, seperti di kotil ada kambiumnya. Begitu. Ya. Masih tentang batang ya. Adapun morfologi atau perbedaan batang dan akar ya, tadi kan kita sudah bahas akar ya. Nah, di sini bisa dilihat dari ruasnya kalau batang ada ya, ini kan akan membentuk seperti ranting ya. Sementara kalau pada akar tidak ada daun, ini ada, ini tidak ada. Ini ada pun paling bulu akar ya, cabang akar. Nah, ini ada bulu, di sini di batang tidak ada, sementara di akar ada. Ya, rambut-rambut akar, bulu-bulu akar ya. Tudung atau pelindungnya, kalau di batang nggak ada, kalau di akar ada. Tadi atau nama lainnya itu apa? Tudung akar. Tudung akar, tadi nama lainnya itu nih, atau nama lainnya itu kaliptra ya. Nah, tadi sampai sini, terus cabangnya sama-sama ya, batang ternyata, akar pun ada begitu ya. Oke, adapun struktur anatomi batang nih. Ini kurang lebih ya kalau kita mengamati pada mikroskop. Nih, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Adapun dua teori oleh si Einstein dan apa ini bacanya Smith ya. Ini kurang lebih ya. Adapun penjelasannya, teori histogen, pembentukan epidermis disebut dermatogen. Lapisan tengah membentuk korteks disebut periblem. Bagian tengah membentuk stel disebut plerom begitu ya. Adapun teori yang lain ada teori tunika corpus. Apa itu? Nah, di sini terdiri dari sel-sel aktif membelah sehingga memperluas titik tumbuh, disebut tunika, sesuai namanya ya, tunika. Terus bagian dalam terdiri dari sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi. Apa kemarin berdiferensiasi? Diferensiasi itu merupakan mengalami kedewasaan ya, pendewasaan pada jaringan tersebut ya, disebut dengan korpus ya. Terletak di sebelah dalam tunika, berarti letaknya agak ke dalam dari bagian tunikanya. Begitu. Ya, adapun di sini lapisan penyusun batang. Ini hampir sama dengan akar, selalu ada bagian paling luar epidermis ya. Kan sebelumnya kita sudah belajar jaringan ya.
ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim dan lain-lain ya. Nih, jadi ini kurang lebih ya bisa dibaca sendiri. Ada selanjutnya korteks ya. Terus ada juga stel, maaf. Ini korteksnya ya. Tersusun atas kolenkim dan sklerenkim ya. Ada juga iya, termasuk maksudnya kolenkim dan sklerenkim itu termasuk ke jaringan penyokong ya, penguat tiang ya, begitu. Terus mengandung amilum ya, amilum zat pati ini biasanya kan untuk menyimpan cadangan makanan, umbi batang begitu ya. Oke, selanjutnya yang stel atau silinder pusat terletak di sebelah dalam batang, lapisan terluar disebut perisikel. Di dalam stel terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi nih ya. Pada tumbuhan dikotil, bagian tepi stel dibatasi oleh kambium. Jadi hampir sama dengan tadi bentuk akar ya. Apa namanya? Nih ya. Kalau dikotil dia memiliki kambium. Jadi kambium itu sebenarnya spesifik ya kebanyakan di tumbuhan berkayu. Kenapa kok monokotil tidak berkambium? Sebenarnya ada sebagian tumbuhan monokotil ada yang berkayu tapi sangat sedikit ya. Jadi ini lebih dispesifikan untuk tumbuhan dikotil ya. Nah, di sini adapun letak kambium itu ingat di antara pembuluh xilem dan di antara pembuluh flum ya. Biasanya di sini melalui pertumbuhan sekunder ya yang menyebabkan tumbuhan tersebut membesar. Kenapa? Karena ada aktivitas kambium. Dipercaya nanti akan menghasilkan yang namanya lingkaran tahunan ya. Jadi semakin banyak lingkarannya itu semakin besar. Ini fungsinya bisa untuk menghitung usia tumbuhan tersebut. Berarti kalau semakin banyak, semakin gede, otomatis usia tumbuhan tersebut semakin tua, begitu ya. Jadi aktivitas kambium itu merupakan dari pertumbuhan sekunder, ya, menghasilkan lingkaran tahunan yang berfungsi untuk menghitung usia tumbuhan tersebut, ya. Tapi kalau di monokotil tidak ada gitu. Oke, selanjutnya organ yang ketiga ada daun atau folium. Disinilah tempat terjadi fotosintesis. Kenapa? Karena di sini mengandung banyak klorofil begitu ya. Lebih tepatnya di bagian namanya palisade jaringannya ya. Ini yang kayak tiang nih ya. Terus sebenarnya di monokotil pun ada bagian namanya jaringan spons ya, yang bulat-bulat ini pun sama sebagai tempat fotosintesis. Tapi kita pakainya di sini yang jelas ada gambar palisade ya. Di sini banyak sekali mengandung plastida ya, organilnya namanya plastida, di dalamnya itu ada klorofil begitu. Nah, ini gambarannya nih daun. Jadi ada bagian epidermis atas, ada bagian epidermis bawah. Ada stomat atau mulut daun. Ini fungsinya untuk transpirasi atau keluar masuknya udara, baik CO2 maupun keluarnya oksigen. Ya. Adapun berkas pengangkut, berarti di sini ada letaknya xilem dan flum. Terus di sini ada parenkin spons, ya ini yang tadi ini hampir sama fungsinya dengan palisade untuk fotosintesis ya. Atau nama lain spons itu jaringan bunga karang ya. Ini kurang lebih bagian-bagiannya ya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan tempat terjadinya fotosintesis di jaringan apa? Lebih tepatnya di palisade dan juga bunga karang atau spons begitu ya. Oke. Selanjutnya daun tersusun oleh jaringan pelindung epidermis ada atas dan bagian bawah. Jaringan mesofil ini sama aja sebenarnya kayak parenkim ya, jaringan dasar ya, cuma parenkim kan sebelumnya saya pernah menjelaskan ya, jaringan parenkim atau jaringan mekanik merupakan jaringan pengisi ya, tapi dia punya nama lain. Kalau di nama panggung lain ya gampangnya nih. Jadi sama-sama parenkim, tapi kalau di daun lebih tepatnya namanya mesofil ya. Nanti ada parenkim yang isinya rongga udara disebut aerenkim begitu. Terus parenkim yang isinya klorofil disebut klorenkim begitu ya. Jadi
mesofil sebenarnya sama-sama parenkim, cuma dia letaknya di daun. Jaringan pengangkut ada jaringan penyokong atau penguat dan jaringan sekretori ya. Sekretori ini apa di sini? Sekresi ya. Berarti ini pengeluaran bisa berupa enzim, bisa berupa hormon ya. Sekresi diambil dari kata sekresi ya. Masih diperlukan di dalam tubuh, beda dengan ekskresi. Kalau ekskresi sampah harus dikeluarkan ya. Jadi sama-sama artinya pengeluaran, ekskresi dan sekresi, tapi kalau sekresi masih diperlukan. Ini sebagai contoh, ini berarti pengeluaran hormon maupun enzim begitu ya. Oke, selanjutnya ini diperjelas ya, tadi ada bagian epidermis begitu ya. Permukaan atas maupun bawah terdiri dari satu sel lapis yang dinding selnya mengalami penebalan kitin atau kutikula. Ini yang menyebabkan daun itu biasanya licin ya. Ini lebih banyak sekali zat kitin atau kutikula, banyak terdapat di contoh tanaman pada kaktus ya, itu kan kayak bahan lilin ya. Ini ada namanya zat kitin begitu ya. Terdapat celah yang diapit oleh dua sel penutup disebut dengan stomet atau kita kenal dengan mulut daun ya. Di sini fungsinya tadi transpirasi atau pengeluaran udara ya. Pengeluaran ataupun masukan udara ya. Jadi nanti ada istilah stomata, ada istilah lentisel. Kalau lentisel, maaf, kalau lentisel itu mulut daun, kalau stomet itu mulut kebalik, maaf. Kalau lentisel mulut batang, kalau stomata mulut daun. Jangan sampai ketuker ya. Stomata mulut daun, lentisel mulut batang. Oke, pada tumbuhan misalnya teratai, stomata terdapat di permukaan atas. Biasanya juga di sini daunnya kan kalau teratai lebih lebar ya, karena kan dia hidupnya di air ya, hidrofit ya, dia memang hidupnya harus ada di air. Ini kalau kebanyakan air di dalam tubuhnya pun kan tidak baik, sehingga untuk memperluas transpirasi atau penguapan ya, biar cepat untuk menguapnya. Jadi mulut daunnya pun akan banyak juga begitu, karena tadi bentuk daunnya pun lebar. Itu salah satu juga dari adaptasi morfologis berdasarkan bentuk tubuh begitu. Oke, selanjutnya mesofil ya. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi atau mengalami pendewasaan menjadi jaringan tiang atau dan juga bunga karang atau spons. Ini yang tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Pada rumput-rumputan dan monokotiledon lainnya, mesofil tidak berdiferensiasi begitu. Oke, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Ini tentu kita akan membahas si xilem dan flum ya. Di sini pada daun membentuk bangunan kompleks yang disebut dengan tulang daun ya. Nggak heran kan kalau kalian perhatikan bagian daun kan seperti ada tulang-tulang itu ya. Kalau digambar pun biasanya apa namanya? Seperti apa namanya itu? Tulang-tulangnya ya, itu yang disebut dengan tulang daunnya ya. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu tulang. Nah, ibu tulang itu biasanya di tengah-tengah ya, cabangnya nanti yang banyak itu ya. Tumbuhan monokotil memiliki tulang daun berderet sejajar. Nah, ini kita kan bisa mengetahui termasuk monokotil atau dikotil, salah satunya dilihat dari bentuk daunnya. Fungsinya untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah. Ingat, kalau yang mengangkut air dan zat hara itu si pembuluh angkut namanya xilem ya. Kalau hasil fotosintesis itu si belum, jangan sampai ketuker gitu ya. Next, organ bunga atau kita kenal dengan floss ya. Di sini merupakan organ reproduksi. Kenapa disebut dengan organ reproduksi? Karena di sini terdapat alat kelaminnya ya, berupa putik untuk betina, sementara untuk jantan namanya kepala sari atau benang sari. Nah, kalian bisa lihat ini contoh bunga yang lengkap ya, yang mana satu bunga memiliki dua kelamin sekaligus ya, ada jantan dan betina. Nah, di sini ada putik itu satu ya, ini bentuknya seperti botol, ini yang saya ini. Nah, kepala putik. Nah, di sini ada kepala sari. Bagian kepala sari ini yang nanti akan mengeluarkan serbuknya. Pada saat nanti fertilisasi, nanti dia akan masuk ke kepala putik. Nanti terjadilah fertilisasi atau
kawin ya, di sini silahnya. Adapun bagian kepala sari memiliki tangkai sari ya, tangkai sari memiliki tangkai sari. Pada putik pun sama memiliki tangkai putik ya. Disinilah kalau sudah terjadi pembuahan atau fertilisasi akan tumbuh zigot ya, atau kita kenal dengan di sini bakal biji ya. Begitu. Adapun kelopak, kelopak bunga itu biasanya yang menyerupai seperti daun di bawah mahkota bunga ya. Kalau mahkota sendiri jangan sampai ketukar ya antara mahkota dengan kelopak. Kalau mahkota itu biasanya yang warna-warni ya, yang memiliki warna merah, kuning dan lain-lain, itu yang disebut dengan mahkota bunga. Sementara kalau kelopak ini seperti daun ya, yang persis di bawah, letaknya di bawah mahkota bunga. Nah, ini tangkai tentu aja ya. Ini adapun bagian-bagian dari bunga. Next. Oke, nah di sini penjelasannya ya, ada struktur bunga sempurna, ini sebagai contoh bunga sepatu ya, yang mana di sini ada kepala sari dan juga ada putiknya ya. Nah, adapun dasar bunga atau kita kenal dengan reseptakel ya, perhiasan bunga atau periantium meliputi kelopak atau salik dan mahkota atau corolla ya, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum. Jangan sampai ketuker ya. Nama latinnya ini ya. Oke, selanjutnya adapun tipe bunga ya, ada bunga lengkap yang mana kelompaknya ada, mahkotanya ada. Ini intinya dalam satu bunga memiliki dua alat kelamin sekaligus ya. Benang sari ada, putik juga ada begitu. Adapun bunga sempurna, kelopaknya ada atau tidak ada, mahkotanya ada atau tidak ada. Tapi yang kita sorot itu ini ya, alat kelaminnya. Karena memang fungsi bunga sendiri kan tadi sebagai alat reproduksinya. Tentunya kalau sempurna di sini dua-duanya ada. Ingat, benang sari untuk jantan, putik untuk betina. Ya. Selanjutnya ada bunga jantan. Ya, sesuai namanya di sini. Berarti nggak punya putik, karena putik itu alat kelamin untuk betina. Sekaligus saya jelaskan bunga betina. Ya, bunga telanjang maksudnya apa? Jadi kelopaknya nggak ada, mahkotanya nggak ada, tapi dia memiliki benang sari dan juga memiliki putik, itu maksudnya ya. Oke, next. Nah, organ terakhir ada buah dan biji ya. Biasanya kalau tumbuhan itu kayak contohnya nih mau musim mangga, kan mulai berbunga tuh. Nanti kalau sudah mulai berbunga akan tumbuh buah ya, dari yang kecil nanti akhirnya menjadi besar begitu ya. Di sini buah dan biji merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Fertilisasi itu tadi kawin ya. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Buah biasanya membungkus dan melindungi bijinya. Gak heran ya, karena kita belajar spermatofita atau tumbuhan biji. Adapun bagian-bagiannya, ini sebagai contoh bunga buah apel ya. Nah, ada yang bagian paling luar, kulit ya kita kenalnya, kalau orang awam ya, exokap. Ingat X. X itu ekspor, berarti keluar ya bagian luar ya. Ada bagian tengah mesokap. Meso ya, tengah ini yang putih-putih nih yang kita makan ya. Berarti daging buah itu sebenarnya bagian mesokapnya ya. Adapun endokrap, N berarti ke dalam lagi ya. Ini bagian yang seperti bijinya, tapi bukan biji karena biji itu terlindung dari si endokapnya ya. Nih, jadi bijinya sendiri sangat tersembunyi letaknya begitu ya. Jadi kalau kita ada yang bertanya nih, bagian daging buah itu sebenarnya apa? Tadi ingat mesokap ya, bagian tengah nih yang putih-putihnya nih. Ini kan ceritanya contoh apel begitu ya. Nah, adapun biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru ya. Adapun bagian biji, pusar biji ya, memiliki pusar, dan lembaga, ini daun lembaga ya. Kotiledon, kalau kita kenal di biologi itu ada istilah kotiledon ya. Terus ada inti bijinya. Tentu dia juga memiliki kulit biji. Oke. Oke, ini untuk pembahasan pertemuan kedua tentang organ pada tumbuhan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang kultur jaringan. Oke. Saya akhiri ya, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.